Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan yang selalu mengasihi serta menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 11, ayat 10 dan 11, kemudian ayat 24 dan 25. Tertulis demikian, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah Erbah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24 dan 25. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Michael Altshuler, seorang pengusaha dan pembicara motivasi di Amerika Serikat, pernah mengatakan, "The bad news is the time flies. The good news is you are the pilot." Kabar buruknya adalah waktu berlalu. Kabar baiknya adalah kamulah pilotnya. Kita semua, saudara dan saya, tidak bisa menahan waktu untuk tidak berlalu. Waktu akan berjalan terus. Kita tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa menundanya. Tapi kita dapat memilih untuk apa waktu itu digunakan. Kita bisa memanage waktu kita, sehingga waktu yang kita pakai dalam hidup ini menjadi waktu yang berguna dan berkualitas. Kita perhatikan dalam ayat ini, umur Sem adalah 600 tahun, lalu ia meninggal. Kemudian keturunan demi keturunan di bawahnya mengalami kemerosotan jumlah waktu hidup. Umur mereka semakin pendek. Di ayat 24 dan 25, kita baca di situ tentang Nahor, generasi ke-7 dari Sem. Umurnya mencapai 148 tahun, lalu ia meninggal. Kita dapat melihat di sini ada penurunan waktu hidup. Ada penurunan jumlah umur manusia. Generasi ke-8 dari Sem, yaitu Terah, memang masih mencapai 205 tahun. Tapi kita perhatikan generasi ke-8, yaitu Abraham, mencapai umur hanya 175 tahun. Semakin ke bawah, semakin berkurang waktu hidup manusia. Umur manusia memang semakin berkurang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan sebelum peristiwa air bah. Dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Ketika diberi umur yang panjang, manusia menjadi lupa diri, lupa Tuhan, dan berdosa terus-menerus. Itu sebabnya umur manusia dipersingkat, agar manusia sadar siapa dirinya, dan mengingat akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Di sini saudara, kita belajar bahwa yang terpenting dan terutama bukanlah seberapa lama kita hidup di bumi ini, tapi seberapa berkualitasnya kehidupan yang kita jalani. Kualitas kehidupan yang perlu kita miliki adalah kehidupan yang kita berikan untuk Tuhan, dengan memuliakan namanya, melakukan yang baik dan yang berkenan kepadanya. Kualitas kehidupan berarti tidak menyia-nyiakan kepercayaan
yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu waktu untuk menjalani hidup di bumi ini. Dan kualitas hidup itu berarti juga bahwa kita hidup dalam iman dan kasih kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam Mazmur 90 ayat 12 tertulis, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Perhatikan umur hidup kita, saudara. Berapa lama Tuhan izinkan kita hidup? Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa diri, jangan sombong dengan kehidupan yang kita jalani. Ada waktu dan saat di mana semuanya itu akan berakhir. Kita semua akan kembali kepada Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Karena itu saudara, hiduplah dalam iman percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan menebus segala dosa kita. Dialah Allah, juru selamat kita. Hiduplah dalam kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan setialah kepadanya sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang waktu hidup yang harus kami pakai secara berkualitas, seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan firman-Mu, memuliakan nama-Mu, senantiasa beriman percaya, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus, untuk kami setia selalu dalam waktu-waktu yang Tuhan percayakan untuk kami jalani selama kami ada di bumi ini. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, berikan kesembuhan, sempurnakan tubuh setiap kami, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.